Hmm. 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 Pak Hendra, mulai belum? Sakadap deh pada nih insya Allah. Siap. Selamat pagi semuanya. Pagi, Dok. Bentar. Mute semuanya. Pak Hendra sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Suasana Jakarta masih hujan ini. Wih. Dengar kabar barusan di Garut juga banjir bandang katanya, Dok. Waduh. Ini kemarau tapi nuansanya kayak musim hujan. Suara saya terdengar Pak Hendra? Jelas, Dok. Jelas ya? Jelas sekali. Clear. 5 menit lagi ya, sambil nunggu beberapa yang hadir. Iya.
Di Solo, di Jakarta, Dok? Di Jakarta ini. Oh, Jakarta. Iya. Saya di Makanya Bandung, nggak Dok. bisa bilang Jakarta masih hujan karena ya Oh, memang. Pak Raymond, apa kabar? Sehat Pak Raymond? Ya, pagi semua. Sehat. alhamdulillah. Ya, kita mau share ilmu ini Pak Raymond tentang kanker. Iya, Dokter Insan. Senang dengarnya. Ya, tapi nanti dengan bahasa yang ya seawam mungkin lah, biar tidak terlalu medis. Mulai. Siap, siap, Dokter Insan. Aduh. Oh, siapa? Kontaannya. Itu ada yang meninggal. Pak Ustadz Dadang, sehat? Alhamdulillah, maaf nih baru gabung. Masih hujan? Hujan dok, masih dok, hujan. Apa sudah terang di situ? Masih hujan juga ya? Dari malam dok. Itu semalaman, hujannya semalaman. Ya dari kemarin saya pulang di Bandung kan itu hujannya. Oh iya. Biasanya kalau habis gini banyak laron, Dok ya. Iya. Kalau orang sini bilangnya siraru. Sambil menunggu kita mulai aja Dok ya. Sambil menunggu peserta yang lain masuk, kita mulai saja acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, mohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang di link yang sudah kami share di kolom chat. Silakan dapat mengisi daftar hadir juga untuk kalau berminat untuk mendownload materi pada Zoom kali ini, silakan sudah dibuka aksesnya untuk download. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih khusus Dr. Insan dan juga Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan pagi yang cukup romantis ini, mendung-mendung romantis. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan, ada dalam berkat rahmat Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga sahabat sampai kita umatnya di akhir zaman. Sebelum acara dimulai, mungkin ada yang sudah menyimak juga beberapa berita di pagi hari ini. Ternyata di saat kita tertidur nyenyak dengan dinginnya malam tadi, ternyata beberapa tempat saudara kita ada yang terkena musibah. Dok, Bapak-Bapak Ibu sekalian, di Garut, Tarogong, kemudian di Sawangan, Depok, saya lihat beritanya juga ada terjang banjir bandang. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di tempat musibah tersebut mudah-mudahan dalam kesabaran
Kalau ada harta yang hilang, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih lagi. Dan mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah SWT dan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di episode kedua webinar tentang Alfa Mangosteen yang saat ini dengan tema 4 jurus atau 4 metode 4 jurus Alfa Mangosteen dalam mengatasi kanker. Yang insya Allah nanti sebagai pembicara ada dari Pak Dr. Insan Agung, dan juga buat Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya bisa disematkan saja di kolom chat terlebih dahulu. Nanti kita coba, kalau misalkan mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan berusaha jawab. Kalau tidak, kita akan record, dan kita sudah ada beberapa grup ya, bisa kita di follow up di grup-grup yang telah kita buat, atau bisa langsung jawab ke kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pada acara pada pagi ini dengan bersama-sama mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Insan Agung Nugroho. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi hari ini bisa berjumpa ya, dengan sekarang ini kemajuan teknologi tidak harus jumpa fisik, tapi kita bisa terus terhubung dengan alat komunikasi, yang dengan alat komunikasi ini mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dengan tidak adanya perjumpaan fisik gitu ya. Jadi kita masih bisa share ilmu, silaturahmi, dan juga manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya mungkin agak berat ya, karena waktu kuliah membahas ini SKS-nya juga lumayan dan itu belajarnya juga puyeng. Nah, tapi yang namanya sesuatu yang rumit, kalau kita belum bisa menerangkan dengan cara yang sederhana, berarti kita ini nggak paham. Artinya seseorang kalau mempelajari sesuatu, terus sesuatu itu rumit, tapi belum bisa menyampaikan dengan sederhana, itu berarti orang yang bersangkutan juga belum paham. Nah, makanya ini ujian buat saya sebenarnya. Karena kalau nanti paparan saya tentang kanker ini masih dirasa rumit, ya berarti mungkin kefahaman saya yang mungkin kurang ya, sehingga nanti perlu diasah lagi. Tapi ini nanti kita bahas bab yang memang lumayan rumit, tapi mudah-mudahan saya bisa menjederhanakan dengan bahasa yang enak, walaupun nanti tetap ada agak teknis-teknisnya, tapi sebisa mungkin nanti kita jelaskan secara sederhana, sehingga nanti kalau bisa diperhatikan benar, karena ini tidak hanya sekedar yang penting sudah disampaikan gitu, enggak. Saya ingin ini difahami dengan utuh gitu ya. Jadi untuk kali ini bisa filenya ditampilkan Pak Hendra, maaf. Kita akan membahas tentang mekanisme terjadinya kanker dan mekanisme bagaimana kanker itu ditangani oleh zat yang namanya alfa mangosteen. Jadi kedahsyatan alfa mangosteen melawan kanker. Nah, kita bisa nyebut ini dahsyat atau tidak dahsyat itu kalau kita paham, karena kanker itu penderitanya di Indonesia ini banyak sekali dan itu terus bertambah karena memang ini adalah penyakit yang merupakan banyak faktor yang menjadikan ini kemudian terus meningkat angkanya di setiap tahunnya, karena nanti menyangkut masalah makanan, polusi, dan sebagainya yang menjadi faktor-faktor yang menjadikan sel normal itu menjadi sel kanker. Nah, sebenarnya apa sih kanker itu dan sebagainya? Karena kalau di dunia kedokteran kita nyebutnya itu neoplasma gitu ya. Neoplasma itu ya hal-hal yang berkaitan dengan sel yang sudah mengalami perubahan ya patologis.
Jadi apakah itu jinak, apakah itu ganas. Nah, neoplasma ganas bisa kita sebut sebagai kanker, tapi neoplasma yang jinak biasanya kita nyebutnya tumor jinak. Nah, di masyarakat itu istilah-istilah kanker, tumor, dan sebagainya itu kadang-kadang masih rancu. Seperti misalnya kata tumor. Ya, tumor itu di bahasa kedokteran itu artinya benjolan. Artinya kita gigit nyamuk bentol itu aja sudah disebut tumor. Itu kalau bahasa kedokteran. Tapi kalau di bahasa awam tumor itu ya kanker itu. Padahal sebenarnya ya ada tumor yang sebenarnya bukan kanker. Nah, ini yang seringkali istilah-istilah ini di masyarakat awam ini perlu dijelaskan secara utuh, karena kalau cuma sekedar saya terkena tumor, nah ini masih perlu diperjelas tumornya apa. Orang jatuh kepalanya kejedot batu misalnya terus benjol, itu aja disebut tumor. Ya, seperti tadi gigit nyamuk pun juga bentol disebut tumor. Tapi kalau misalnya dok ini ada benjolan, dok ini ada sesuatu yang ukurannya membesar misalnya. Nah ini apa ini? Apakah kanker? Belum tentu. Tapi apakah tumor? Iya. Kalau istilah tumor itu diartikan sebagai benjolan. Nah makanya ini nanti kita akan perjelas yang sebenarnya kita mau bahas ini sebetulnya lebih kepada kanker. Ya, kanker ini kalau dalam istilah sehari-hari kita katakan sebagai tumor ganas. Jadi ada tumor, ada benjolan, tapi yang sifatnya ganas. Jadi memang kita nanti tidak akan membahas yang jinak. Karena tumor jinak kan banyak gitu ya. Seperti misalnya kita kena kutil misalnya. Kutil itu juga tumor, tapi jinak gitu ya. Kemarin ada yang nanya, saya ada kutil, bisa nggak minum ini alfamangostin? Wah, kalau saya melihatnya sayang gitu. Alfamangostin ini untuk yang ganas-ganas tiba-tiba hanya untuk kutil aja kok minum itu. Ya, mending kutil itu kan bisa dilakukan pemotongan gitu ya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Hilangnya juga dengan mudah gitu, daripada. Tapi kadang-kadang orang bukan masalah mudahnya, tapi karena takut jarum suntik, takut dipotong, takut dioperasi, gitu. Kata-kata itu kadang-kadang jadi terdengar mengerikan, gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang alfamangostin, kita bahas dulu kanker. Nah, tapi juga nanti sebelum membahas kanker, kita juga harus membandingkan dengan sel normal. Ya, sel normal itu bekerja kayak apa, gitu ya. Kemudian tumbuhnya kayak apa, nanti kita bandingkan dengan yang namanya sel kanker. Slide kedua, silakan Pak Hendra. Ya, sebelumnya kita mengenal dulu kanker yang kita akan bandingkan dengan sel normal. Jadi tubuh kita itu terdiri banyak sel. Ya, selnya itu jumlahnya triliunan. Nah, ada misalnya kita punya kulit. Ya, kulit kita itu yang mungkin hanya 1 cm persegi, cuma 1 cm atau 1 mm persegi lah, nggak usah terlalu luas. 1 cm persegi itu luas. 1 mm persegi yang kotaknya itu kecil gitu. Itu kalau dilihat di bawah mikroskop, itu akan bisa dilihat sel-sel itu, kulit itu yang cuma 1 mm persegi itu terdiri dari sel-sel. Nah, itu seperti kalau ingin tahu gambaran saja, itu kayak ubin lantai yang ditata. Ya, ubin atau tegel atau keramik gitu ya, yang ditata rapi. Ya, sel normal itu bentuknya masih seragam. Jadi seperti keramik lantai yang ditata saling berjajar, saling nempel itu dengan rapi sekali. Bentuknya itu cenderung sama gitu ya, seragam, sifat-sifatnya juga sama, dan itu bisa diatur. Ya, tapi kalau sel yang sudah berubah menjadi ganas atau kanker, itu bentuknya itu beragam, tidak lagi seragam. Jadi bentuknya macam-macam. Itu seperti kalau kita punya sudut rumah, kebetulan tegelnya habis atau keramiknya habis, terus tinggal sisa-sisa. Nah, sisa-sisa keramik itu dipecah-pecah, terus ditempel-tempel di di lantai yang masih belum ada keramiknya itu, tapi berupa pecahan-pecahan. Lah, itu bentuknya nggak teratur. Kalau bahasa seninya itu kayak mozaik, gitu, kayak mozaik. Mozaik itu dari potongan-potongan yang tidak teratur tapi kemudian ditata. Nah, itu bentuk sel kanker itu seperti itu. Jadi tidak teratur gitu ya, bentuknya beragam, kemudian juga
sitoplasmanya itu mengecil, menyempit. Nah, coba slide ketiga, Pak. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kiri itu sel normal, sebelah kanan itu sel kanker. Jadi sitoplasmanya perbandingan dengan intinya, sitoplasma itu ruang kosong seperti telur goreng, telur mata sapi lah misalnya. Sitoplasma itu yang bagian putihnya itu. Itu kalau dua dimensi ya, kalau kita gambar dua dimensi yang kayak telur goreng itu, sitoplasma itu yang bagian putihnya. Tapi sel ini kan bulatan gitu ya, seperti ruangan. Jadi sebenarnya itu seperti telur, ya, kuning telurnya di tengah, sitoplasma itu putih telurnya. Nah, itu gambaran kalau itu 3 dimensi. Tapi kalau telur ceplok ini kan seperti 2 dimensi gitu ya. Sitoplasma itu yang putihnya. Itu masih lebih luas daripada kalau sudah jadi sel kanker. Nah, kemudian bisa kita lihat intinya kalau yang masih normal itu cuma 1, tapi kalau yang sudah jadi kanker intinya banyak. Itu di tengah itu bisa sampai 2-3 inti gitu ya, inti sel. Nah, jadi kalau kita di bawah mikroskop bentuk seperti telur mata sapi ini akan terjajar ribuan, jutaan, bahkan triliunan gitu ya, membentuk jaringan tubuh kita. Nah, kemudian kalau sudah jadi sel kanker ya itu yang enggak berurat. Terus yang perlu diperhatikan, sel normal ini masih bisa diatur ya pertumbuhannya gitu ya. Kapan nambah? Seperti anak kecil. Anak kecil tuh tumbuh itu karena selnya berapa yang harus produksi dan berapa harus dimatikan. Karena sel itu ada umurnya. Itu selalu diatur dengan keseimbangan yang tepat. Kalau masih tumbuh, maka misalnya memproduksi sel kulit atau sel tulang, itu mesti produksinya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang dimatikan. Ya, karena dia masih tumbuh. Sampai nanti pada usia di mana terjadi keseimbangan antara yang dimatikan dengan yang diproduksi itu seimbang. Nah, itu diatur oleh DNA. Satu contoh umur sel itu seperti kita punya kulit. Kulit kita itu di permukaan kulit kita itu tiap hari ganti loh itu. Kita punya ada beberapa lapisan ya, lapisan stratum corneum, stratum lucidum, stratum saya agak lupa itu urutannya gitu ya. Tapi intinya walaupun kulit kita tuh setipis itu sebenarnya terjadi dari beberapa lapisan. Nah, lapisan terbawah sampai lapisan teratas itu memakan waktu 28 hari untuk akhirnya kemudian yang paling luar itu mengelupas dan mati. Ya. Itu namanya proses apoptosis. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi apoptosis itu kematian sel yang terprogram di mana ketika sel yang sudah paling luar itu umurnya memang sudah harus dan fungsinya sudah mulai berkurang, tubuh itu punya jam waktu yang terprogram untuk kemudian DNA-nya itu memprogram agar sel itu mati. Sel mati kemudian ya sudah dibuang. Kalau kulit kita itu sebenarnya setiap hari ada yang rontok, ada yang mati. Makanya kan suka ada yang menjual kosmetik untuk mengangkat kulit mati ya, itu setiap hari. Kalau ular itu kan ganti kulit paling berapa tahun. Kita ini tiap hari ganti kulit, jadi lebih ular sebenarnya kalau secara kasarnya. Tapi cuma kita kulitnya itu nggak kelihatan kalau mengelupas gitu ya. Kecuali kalau sudah beberapa penyakit yang parah, yang pengelupasan kulitnya itu parah seperti psoriasis gitu ya. Itu pengelupasan kulitnya parah banget gitu ya, karena dia punya umur kulit itu tidak 28 hari. Dia mungkin bisa ya 10 hari, 14 hari itu mengelupas gitu ya, sehingga pengelupasan kulitnya itu kelihatan sekali. Jadi itu kelainan gitu ya. Artinya ini hanya sekedar menggambarkan sel normal itu bisa diatur. Kapan mati, kapan diproduksi, sehingga ketika orang tumbuh itu tidak tumbuh yang ngaco gitu, atau ngawur atau mungkin nggak beraturan. Nah, permasalahannya sel kanker ini adalah sel yang tidak bisa diatur. Ya, apoptosisnya nggak ada, tumbuhnya liar, ya. Semua hal-hal yang mengatur sel ini di sel kanker itu hilang. Nah, seberapa hilang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ada siklus sel, ya, atau sel-sel gitu kan. Satu sel itu yang entah umurnya berapa hari, ada tadi itu 28 hari, kemudian ada sel darah merah yang umurnya 4 bulan, yang
4 bulan itu ya. Jadi tiap kali 4 bulan itu kita akan ganti darah. Makanya orang yang donor itu tidak bisa tiap bulan donor karena yang sudah diambil itu ya perlu waktu untuk diganti gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu siklus sel itu ketika mereka mengalami pembelahan dan sebagainya itu ada siklus yang mereka mereka alami. Di gambar bisa dilihat yang sebelah kiri itu ada bagannya, ya. Yang sebelah kanan itu adalah gambar sel. Jadi di gambar yang sebelah kiri itu ada G1, kemudian S, kemudian G2. G1 itu growth. Jadi sel itu ketika sudah terjadi sel itu growth itu tumbuh. Nah, ketika tumbuh ini dia tumbuh normal, ini kita belum bahas kankernya ya, tumbuh normal, maka di situ ada bagian-bagian sel. Nah, bagian sel itu ada intinya, ada generatornya. Jadi sel kita itu sebenarnya seperti bangunan yang rumit. Bangunan yang rumit yang lengkap, bahkan seperti kota malah kalau kita lebih jauh mempelajari di dalam sel. Jadi ada intinya, ada pusat, ada wali kotanya di situ. Nah, kemudian ada mitokondria. Mitokondria itu PLN-nya, generatornya yang menghasilkan energi. Itu namanya mitokondria, gitu ya. Nah, di situ inti itu mengatur nanti bagaimana dia akan membelah, akan memperbanyak diri. Nah, itu terjadi di fase S. Nah, sintesis itu adalah DNA itu bersiap-siap mensintesis kopiannya. Jadi sel itu kan sifat memperbanyak dirinya dengan membelah. Nah, membelah itu diawali dari intinya. Intinya itu dia akan membagi informasi sebelum dibelah jadi dua, sebelum dibagi menjadi dua. Nah, caranya ya ketika growth itu dia sudah memulai mempersiapkan diri, ketika sintesa itu artinya kan produksi, membuat gitu ya, membuat sesuatu. Nah, ketika proses sintesa itu di DNA kemudian dia mengcopy, kalau bahasa kita itu mengkopas, ya, copy paste dirinya menjadi dua DNA-nya ini. Setelah mengkopas baru kemudian di growth yang selanjutnya G2 ya, itu dia sudah memiliki bahan yang nantinya cukup untuk sel itu dibagi dua. Kalau tadinya kan cuma satu, tapi ketika sintesa dia memproduksi sesuatunya dari sel itu 2 kali lipat agar nantinya ketika G2 itu bisa dibagi dua. Nah, barulah kemudian di warna yang kuning ada profase, kemudian metafase, anafase dan sebagainya yang warna kuning. Itulah terjadi proses pembelahan. Nah, kalau sudah sitokinesis itu berarti selnya itu sudah jadi dua. Nah, ini saya ulangi ya. Jadi itu proses sel. Sel pertama selnya cuma satu. Kemudian itu yang growth tadi itu tumbuh pada berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Kalau sel pankreas yang memproduksi insulin, sel kulit yang melindungi tubuh, kalau sel paru-paru ya nanti gunanya untuk bernafas dan sebagainya. Ini semua sel prinsipnya cara tumbuhnya sama walaupun fungsinya beda-beda. Nah, ketika growth dia mau membelah diri, maka dia menyiapkan bahan untuk membelah diri. Kan tidak langsung belah, kalau belah nanti belum sempat dibelah orang bahannya itu baru satu, kalau dibagi kan jadi setengah-setengah. Tapi ini enggak, bagaimana ketika dibagi itu tetap satu-satu, maka dia produksi bahan yang 2 kali lipat, yang di situ ada kopasnya, kopas identitas. Nah, ketika bahan dan kopas identitasnya cukup, baru kemudian dibagi dua dengan proses mitosis. Ya, mitosis itu yang warna kuning itu, ya warna kuning. Nah, kalau gambar secara ilustrasinya itu yang gambar sel yang sebelah kanan, gitu ya, dari satu, gitu ya, sel itu inti selnya masih dalam bentuk benang kromatin, gitu ya. Benang kromatin itu nanti isinya kromosom. Ketika sudah mulai mau sintesa, dia membesar. Nah, ketika sudah fase growth, sudah mau membelah, dia menyiapkan itu untuk copy paste. Copy paste baru kemudian ketika sudah cukup, semuanya prosesnya aman, baru dia membelah diri terjadi dua. Nah, ini prosesnya cepat sekali itu. Prosesnya cepat sekali. Setiap hari kita itu ada produksi sel dengan proses yang sama seperti ini. Nah, ini kita sudah bicara siklus sel yang normal. Selanjutnya, Pak Hendra bisa di slide selanjutnya. Nah, ini masih sel normal. Jadi ketika proses growth
kemudian sintesa, dan kemudian growth yang kedua untuk membelah diri, kemudian M mitosis yang warna kuning tadi itu ada beberapa checkpoint, ya. Checkpoint ini saya pakai HP, saya perlu zoom dulu gitu ya. Di checkpoint yang pertama itu di G1. Jadi ketika G1 itu akan dicek nutrisinya cukup apa enggak kalau mau membelah. Kemudian growth faktornya cukup enggak, untuk tumbuh itu faktor tumbuhnya cukup enggak. Kemudian dicek juga kerusakan DNA-nya ada enggak, karena mau dikopi. Kalau mau dikopi kok DNA-nya rusak, maka checkpoint ini langsung menseleksi, oh ini nggak bisa nih, DNA-nya remuk, ini udah hancur, udah kalau bahasanya siapa itu yang penyanyi itu ambiar, DNA-nya sudah ambiar, sudah hancur. Maka ketika checkpoint ini DNA-nya terlihat ada damage atau ambiar tadi itu, dia tidak akan melanjutkan ke fase berikutnya. Jadi ya sudah langsung sel ini akan didaftarkan menuju ke apoptosis. Apoptosis itu didaftarkan untuk ya udah mati aja lah. Ini selnya jelek ya, DNA-nya sudah ambiar nih, sel ambiar ini udah diambiarin aja sekalian. Nah, itu checkpoint pertama. Kemudian kalau ini lolos gitu ya, saya zoom dulu ya. DNA sintesa, artinya ketika DNA-nya tidak ambiar, bagus, dia akan mensintesa DNA untuk copy paste tadi itu. Kalau DNA-nya sendiri kan dia sudah punya. Oh ini mau dicontoh, mau dikopas. Jadi kalau kita mau fotokopi kemudian kas aslinya itu ya. Kalau berkas asli sudah cocok baru di fotokopi gitu ya. Nah ini di G1 dicek berkasnya bagus, ya sudah kita langsung ke fase berikutnya untuk dilakukan fotokopi atau kopas tadi. Nah, tapi kalau berkasnya lengkap, palsu dan sebagainya, ya udah jangan difotokopi, hancurin. Masuk ke penghancuran dokumen misalnya gitu-gitu. Ini G1 baru kemudian sintesa. Nah, kalau sudah di G3 ini G2 ini checkpoint juga itu untuk mengukur berapa ukurannya dan replikasinya. Replikasinya itu ya tadi replikasinya ya kayak kopas tadi itu. Baru kemudian semuanya beres setelah checkpoint tadi dilakukanlah M yang warna kuning itulah mitosis, baru dibelah. Ya, jadi sel itu walaupun cuma kecil banget yang kita nggak bisa lihat, tapi itu saya bilang tadi seperti kota, administrasinya itu ada checkpoint-checkpointnya. Jadi sebelum membelah itu sel daftar dulu checkpoint apa ini lolos masuk sortiran berikutnya, cek lagi ini lolos baru kemudian dibelah gitu ya. Itu sedemikian rumitnya sel yang kecil tadi itu. Ini yang normal ya. Nah, makanya nanti sel kanker itu di mana letak ketidaknormalannya? Nah, biasanya itu mulai di G1 yakni ketika terjadi DNA damage atau DNA-nya ambiar tadi itu, dia tetap melanjutkan untuk di DNA sintesis atau di kopas. Nah, berarti tim checkpoint-nya ini kan ngawur. Kalau di bagian produksi itu tim quality control-nya itu bahan bakunya rusak begini mau tetap diproduksinya. Udah mau bikin kue dapat telurnya telur busuk gitu ya. Harusnya kalau tim quality control-nya itu bagus, ya ini telurnya busuk nanti kuenya nggak enak gitu kan. Mesti ditolak, di reject. Tapi ini masuk telur busuk, nah quality control-nya ini nggak bagus. Nah salah satu quality control kalau di sel untuk proses agar terjadi mitosis yang bagus, itu melibatkan mitokondria. Ya, mitokondria itu yang bagian PLN tadi itu yang menghasilkan energi. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Ini baru bahas siklusnya dulu. Jadi tim checkpoint ini penting. Karena kalau tim checkpoint-nya itu amburadul, itulah sebab kenapa sel itu kemudian tetap membelah padahal DNA-nya itu rusak. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan generasi sel berikutnya itu lebih rusak sampai akhirnya menjadi kanker. Gitu ya. Selanjutnya Pak Hendra. Nah ini proses terjadinya sel kanker. Tadi kan sudah saya lihat ya, sel normal, pembelahannya, ada growth, ada sintesa, ada growth yang kedua, baru kemudian mitosis ya dengan ada titik checkpoint-nya.
Nah, proses terjadinya sel kanker itu ketika checkpoint tidak bekerja dengan baik. Ya, jadi checkpointnya itu tadi ya korup lah istilahnya itu, barang nggak bagus tetap aja jalan ayo produksi, membelah diri padahal selnya nggak karu-karuan, rusak gitu ya. Kemudian proses apoptosis terganggu. Harusnya barang yang tidak bagus itu dimatikan. Dan ini selnya harusnya tidak membelah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat untuk membelah. Karena DNA-nya karena ada unsur-unsur yang tidak memenuhi syarat. Sehingga harusnya didaftarkan ke apoptosis. Kalau sel itu sudah nggak bagus, daftar dulu ke apoptosis. Artinya didaftarkan untuk mati secara program. Tapi apoptosisnya terganggu. Nah, nanti mengapa apoptosis terganggu? Ini nanti dibahas juga. Ini jadinya proses kanker itu gitu. Jadi checkpoint-nya gagal, apoptosisnya terganggu. Kemudian sel lepas kontrol sehingga tumbuh di luar kewajaran. Jadi karena memang sudah terganggu apoptosisnya, checkpoint-nya gagal, diproduksinya itu gila-gilaan. Ya, kalau sel normal itu diproduksinya paling ya tiap berapa ini membelah dua. Ini produksinya itu di luar kewajaran. Nah, akhirnya terjadi keganasan. Nah, seluruh proses ini checkpoint tidak bekerja dengan baik, proses apoptosis terganggu dan sebagainya itu biasanya disebut secara ringkas itu terjadi mutasi. Ya, kalau mutasi pegawai itu kan perpindahan ya. Kalau mutasi ini perubahan bentuk, ya. Perubahan bentuk artinya bentuk dari sel kemudian sifat karakternya itu kemudian berubah gitu ya. Ini seluruh proses ini dari checkpoint yang tidak bekerja dengan baik, kemudian terjadi apoptosis yang terganggu dan sebagainya, itulah namanya terjadi mutasi. Selanjutnya Pak Indra. Nah, ini kita harus lihat penyebab terjadinya mutasi. Kenapa tadi terjadi kok sudah selnya harusnya dihancurkan tapi nggak dihancurkan gitu, malah dikopas, kerusakan DNA-nya dikopas, ya harusnya kan di apoptosis. Nah, ini beberapa penyebab terjadinya mutasi ini itu salah satunya yang disebut sebagai zat karsinogen. Nah, apa saja zat karsinogen nanti bisa dicek di googling, ada yang menyebutkan oh zat kimia ini itu karsinogen gitu ya, atau pewarna seperti kalau kita lihat BP POM itu suka sidak kalau musim lebaran atau musim hari raya atau apa gitu kan ke pasar-pasar makanan, minuman apa gitu, karena kadang-kadang makanannya mengandung pewarna tekstil. Nah, itu zat karsinogen. Ada pengawet yang merusak DNA gitu kan, yaitu karsinogen gitu kan. Atau mungkin bahkan kepada pewarna mainan yang suka dimut-mut anak-anak kayak gitu-gitu, catnya ada karsinogen padahal anak sering kontak dengan itu. Nah, itu zat karsinogen adalah zat yang menyebabkan terjadinya perubahan DNA ya, yang kemudian mengganggu mitokondria. Mitokondria itu yang tadi sebagai alat kontrol gitu ya, alat kontrol agar apoptosis itu terjadi. Nah, ini ada zat penyebab terjadinya mutasi dari awal sampai akhir itu salah satunya zat karsinogen. Kemudian yang kedua adalah radiasi. Ya kan sering dulu orang pakai handphone, walaupun sekarang ini handphone yang kita pakai itu sudah melalui uji dan tingkat keamanan yang baik, tapi awal-awal dulu mungkin pakai frekuensi apa dan sebagainya yang kemudian menyebabkan radiasi yang menyebabkan sel itu akhirnya terjadi mutasi tadi itu. Ya, akhirnya tidak normal. Karena rata-rata yang namanya mutasi itu sel itu jadi tidak normal. Beda kalau di film-film ya, itu ada mutant ya, mutant mutant itu yang suka nonton film X-Men itu mutasi juga, tapi mutasinya kok teratur bagus ya, tangannya bisa melar lah, yang keluar api lah, yang itu dunia khayal. Tapi intinya sebenarnya yang diceritakan itu adalah sel itu bisa berubah. Nah, berubahnya itu abnormal. Ya, jadi sebenarnya mutasi itu biasanya abnormal dan itu penyakit. Nah, salah satunya zat karsinogen penyebabnya atau bisa juga radiasi. Nah, juga yang perlu diwaspadai, mutasi ini bisa disebabkan oleh virus yang lagi rame-rame sekarang ini COVID. Ya, COVID itu pada penelitian waktu Delta dulu itu ada yang meneliti
di mitokondria yang orang yang sudah terkena COVID, apalagi yang long COVID, itu telomernya itu berubah. Ya, telomer itu salah satu bagian dari mitokondria yang menyebabkan seseorang itu berubah. Artinya ketika telomernya itu berubah menjadi pendek, maka punya potensi orang yang COVID, yang long COVID ya tadi ya, itu umurnya pendek. Penyakit-penyakit yang biasanya menyerang di usia 50, 60 itu bisa terserang di usia 20, 30. Itu efek dari telomer yang memendek. Dan itu sudah diteliti bahwasanya penderita COVID yang pernah kena itu ya, kalau tidak tertangani dengan baik, yang terjadi itu mitokondria telomernya memendek. Nah ini mutasi itu, tapi mutasinya tidak menyebabkan kanker, tapi mutasinya menyebabkan penyakit-penyakit generatif yang biasanya orang tua nyerang anak-anak muda. Ini harus waspadai juga. Makanya ke orang habis kena COVID itu usia 30 itu ada yang kena diabetes, misalnya kayak gitu. Itu ya wajar-wajar aja karena memang ada gangguan di data gitu ya, tadi itu mitokondrianya terutama di telomernya. Kemudian berikutnya, jadi ada 3 zat itu yang 3 hal itu yang menyebabkan terjadinya mutasi. Selanjutnya, nah syarat terjadinya keganasan atau sel kanker itu apa? Kok kalau tadi beragam, kemudian tumbuhnya cepat, kemudian tidak terkontrol, itu kan mesti ada syarat-syarat yang kita sediakan. Selain tadi kalau karsinogen kan penyebabnya, ini ada syarat. Penyebab ada tapi syaratnya nggak terpenuhi ya nggak terjadi. Ya, misalnya karsinogennya ada, kemudian radiasinya ada. Ya kan tiap hari sekitar kita itu kita nggak pernah kan yang namanya makan, terus kita perhatiin bener ini warna tekstil apa bukan gitu kan. Ini awetnya karsinogen apa enggak, itu nggak akan rumit itu kita kalau makan ya makan lapar. Walaupun warnanya ngejreng apa ya malah tambah ngejreng tambah nikmat ya kadang-kadang kita begitu gitu. Dan bahkan katanya kalau yang lebih nggak higienis itu katanya yang lebih nikmat ya katanya gitu ya. Jadi itu yang beredar di masyarakat seperti itu. Nah, Dok, sehingga maaf, kalau Dok, izin, ada Dok, pun karsinogen mikrofonnya kurang ya. dekat, Dok. Oh baik, saya ini ya kurang kenceng ya suaranya ya. Makin kecil. Ya cek. Sudah? Yap. Oke, baik. Jadi cara terjadinya keganasan tadi walaupun sudah ada penyebab, ada menyebabkan mutasi tadi, yang pertama itu harus tersedia, ini yang paling penting ini sebenarnya. Tersedia sumber energi yang besar untuk tumbuhnya kanker. Nah, jadi sumber energinya itu harus tersedia. Kalau nggak ada sumber energinya ya kanker dapat energi dari mana? Sehingga mati sendiri kalau nggak disediain energi. Nah, peneliti kanker ini penerima hadiah Nobel dari sejak tahun 1930-an itu sebenarnya sudah meneliti ini, gitu ya. Yang nemu ini orang Jerman, Otto Warburg, gitu ya, sehingga meneliti tenaga kanker itu dapat dari mana nih ya beliau ini. Itu beliau menceritakan bahwasannya kanker itu dapat energi dari proses yang namanya glikolisis. Nah, ini makanya ini agak perlu saya jelaskan ini ya biar sederhana. Apa sih glikolisis? Gliko itu kan gula gitu ya. Gula. Lisis itu kan memecah. Jadi lisis itu pecah gitu ya. Jadi glikolisis itu proses dapat energi dengan cara memecah gula. Ya, memecah gula. Nah, pada kanker sumber energi itu ya gula itu. Nah, ketika gula masuk, tubuh, tadi kita kembali ke gambar sel ya. Gambar sel itu ada di slide nomor berapa tadi? Slide selanjutnya mungkin ada gambar sel normal, Pak Hendra. Di slide selanjutnya, yang ada gambar sel selanjutnya, bukan sebelumnya. Nah, ini apoptosis ya, yang nggak ada sel normal ya. Selanjutnya nggak ada. Oke, kita mundur ke sel yang tadi itu yang normal, yang belah ya. Nah itu, jadi sel normal itu ketika masuk ke sitoplasma ada glukosa. Glukosa itu gula. Kita makan gula misalnya nasi atau karbohidrat. Nah
atau sebelumnya Pak, sebelum siklus sel. Kan tadi ada gambar sel normal sama sel. Nah, ya ini yang saya. Nah, ini ada sel normal, itu ada sitoplasma. Jadi ketika kita makan gula, makan karbohidrat, itu untuk bisa diolah karbohidratnya itu harus dimasukkan ke dalam sel. Nah, harus dimasukkan ke dalam sel glukosanya. Jadi sel itu bisa masuk sitoplasma. Kalau tadi saya umpamakan seperti putih telurnya, atau masuk ke intinya, kuning telurnya itu. Ya. Jadi di sitoplasma itu ada beberapa macam jenis. Gitu ya. Ada beberapa macam jenis organel. Organel itu organ-organ dari sel. Nah, di sitoplasma sendiri, kalau gula masuk, caranya gula masuk ke dalam sel itu pakai insulin. Kalau kita biasa bahas penyakit diabetes, kalau kita makan gula, terus tanpa ada insulin atau insulinnya sudah rusak, gitu, produksinya kurang, maka gulanya tidak masuk sel. Sehingga ketika dicek, gula darahnya tinggi. Tapi kalau yang makan insulin, insulinnya cukup, gula itu akan masuk ke dalam sitoplasma yang warna putih telur itu. Nah, dari situ dimasukkan oleh insulin. Begitu sudah masuk gulanya ke dalam sel, dia akan dirubah atau dipecah. Ya, dipecah, glikolisis tadi itu dipecah dari gula menjadi pirufat. Ya, dari glukos ya menjadi pirufat. Pirufat ini kemudian dipecah jadi bensinnya, atau kalau bahasa metabolis itu ATP. Ya, di sitoplasma itu dapat dua ATP, atau kalau bahasa kita ya 2 liter bensin lah. Gitu ya. Dari gula masuk gitu ya ke sitoplasma, itu nanti di sitoplasma itu dengan proses glikolisis itu dapat 2 liter bensin. Tapi gula yang tersisa itu kalau masuk ke mitokondria, jadi gula itu masuk di sitoplasma sendiri, di putih telurnya itu diproses 2 liter bensin. Tapi kalau masuk ke mitokondria itu PLN-nya menghasilkan energi listrik atau energi yang melimpah itu di mitokondrianya. Itu kalau masuk situ dapat 32 liter bensin. Jadi sebenarnya sel normal itu total ya dapat 30-an lebih. 34, 36 liter bensin. Cuma yang 2 liter itu dari sitoplasma, yang 30-an liter itu di mitokondria atau PLN-nya tadi atau pom bensinnya. Nah, ini di sel kanker tidak berjalan. Jadi begitu gula masuk, ya, dia hanya glikolisis terjadi di sitoplasma saja, sehingga hanya menghasilkan 2 liter bensin. Nah, tidak masuk ke mitokondria. Kenapa? Mitokondria ini oleh sel kanker dinonaktifkan. Kenapa? Jadi sel kanker ini pinter memang. Kanker ini pinter. Jadi mitokondria ini kenapa dinonaktifkan? Karena kalau dia aktif, dia bisa membantu proses apoptosis. Ketika DNA-nya ini rusak, mitokondria itu membantu. Wah, ini kamu rusak, ngapain mau membelah diri, hancurin aja, didapatkan apoptosis. Itu mitokondria itu salah satu perannya, bagian di situ. Nah, biar tidak terjadi apoptosis, mitokondria ini diblok. Ujung-ujungnya harusnya dari gula yang masuk mendapatkan 36 liter bensin, misalnya 34 liter bensin, itu cuma ada 2 liter. Karena tidak dimasukkan ke SPBU atau PLN-nya tadi, atau ke mitokondria. Jadi mitokondria itu diblok, nggak dipakai. Nah, inilah yang namanya efek Warburg. Ya, jadi gula masuk sel, tapi hanya menghasilkan energi yang kecil. Nah, padahal yang diperlukan sel untuk membelah diri itu, untuk sel kanker membelah diri itu energinya harus besar. Sehingga apa? Watak sel kanker itu adalah haus gula. Ya, dia itu sangat-sangat rakus akan gula. Nah, sifat sel kanker ini diketahui oleh ahli-ahli elektronik, sehingga mereka bikin alat yang namanya PET. Nanti oleh orang yang kena kanker itu kenal alat ini. Mudah-mudahan jangan kena kanker, tapi kenal alatnya gitu. Jadi PET itu apa? PET itu positron emission tomography. Jadi alat ini itu seperti scan. Ya, seperti scan. Nah, sebelum di-scan, tubuh manusia itu dimasukkan gula. Tapi gula yang tidak bisa diproses dengan cara diikatkan dengan fluor. Nah,
suntikan ini namanya FDG kalau di kedokteran. FDG itu deoksiglukos gitu kalau nggak salah FDG itu. D-nya saya agak lupa. FDG, G-nya glukos. Fluor itu kan zat yang berpendar gitu ya. Nah, itu dimasukkan, tapi gula tinggi gitu ya, dimasukkan. Nah, kemudian kanker ini kan kalau sama gula rakusnya luar biasa. Oleh sel kanker, gula yang dimasukkan ini ditangkap. Nah, ketika ini ditangkap, alatnya diaktifkan. Jadi setelah dimasukkan gula, alatnya diaktifkan, nanti akan dilihat akumulasi atau kumpulan gula yang dimasukkan ini ngumpul di mana. Kalau ngumpul di satu titik, bisa dipastikan titik itulah yang kena kanker. Nah, ini alat yang namanya PET itu cara kerjanya begitu. Jadi dipancing sel kankernya, dimasukin gula. Nah, setelah masuk gula baru alatnya diaktifkan, kayak scan itu dipindai gitu ya. Nah, dipindai nanti di titik yang gulanya ngumpul, disitulah pasti ada kankernya. Itu alat kerja PET. Karena memang sudah diketahui harus gula. Nah, setelah terjadinya keganasan itu terjadi glikolisis, jadi pemecahan atau lisis dari glukosa. Nah, kebetulan harusnya glukosa yang dilisis itu dapat energi banyak, tapi karena mitokondrianya diblok, dia dapatnya kecil, maka rakus gula makin menjadi. Nah, sebenarnya dari situ sudah ada caranya. Kalau pengen kanker itu enggak dapat energi, apa yang harus batasi masuk ke dalam tubuh itu harusnya punya gambaran. Gitu. Itu ya tinggal batasi gula. Dan ini baru ngeh ya, orang dokter-dokter terakhir itu mulai baru ngeh gitu. Oh, harusnya batasi gula ini. Nah, kemudian syarat yang kedua agar tidak terjadi agar terjadi keganasannya itu tersedia glutamin, jadi bahan baku untuk membuat sel kanker. Kalau tadi itu bahan energinya. Nah, tapi kemudian bahan baku. Jadi ibarat kalau itu mau bangun rumah, ya energi itu pegawainya. Harus ada kuli-kulinya yang bangun. Kemudian tersedia bahan baku, ya harus ada semen, batu bata, kemudian pasir, itu harus tersedia. Kalau cuma pegawainya toh, ya, cuma ada gulanya toh, tapi nggak ada bahan bakunya, nggak bisa dibangun. Atau cuma ada bahan baku, di situ ada semen, kemudian pasir dan lain sebagainya, tapi nggak ada tenaganya, ya juga tidak akan terbentuk sel. Jadi harus ada tenaganya, ya, kemudian juga ada bahan. Nah, glutamin ini adalah asam amino non esensial. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu ada istilah asam amino esensial, asam lemak esensial. Esensial itu apa maksudnya? Esensial itu sesuatu yang harus diasup dari luar, esensial. Tapi kalau non esensial itu tidak harus dari luar. Artinya tubuh itu bisa memproduksi sendiri. Jadi kalau asam amino non esensial itu tubuh bisa produksi. Tapi kalau asam amino esensial itu dia harus konsumsi dari luar. Ya. Harus konsumsi dari luar yang esensial. Tapi kalau glutamin ini tubuh bisa memproduksi sendiri sehingga tidak perlu dari luar. Nah, glutamin itu protein. Nah, pertanyaannya tubuh kita itu yang paling banyak proteinnya apa? Karena itu menjadi bahan baku untuk terbentuknya sel. Jadi sel kanker itu mesti merampas sel yang lain. Nah, dalam hal ini tubuh kita yang kaya protein, ya, yang bisa dipecah menjadi glutamin, itu adalah otot. Otot kita itu tumpukan protein. Kalau kita makan daging yang nggak ada lemaknya, itu kita makan protein. Ikan itu protein. Jadi otot kita, daging kita itu protein. Makanya kenapa orang yang kena kanker itu tiba-tiba kurus. Kurusnya itu karena kehilangan massa otot. Ototnya itu dirampas glutaminnya oleh sel kanker untuk diproduksi menjadi sel kanker. Nah, ini penting ini titik penting juga harus dipahami. Gitu. Jadi bisa memahami, oh ini kok badannya habis ya. Habis itu bukan sekedar kurus. Tapi yang dirampas itu adalah ototnya, sehingga massa ototnya itu habis. Bahkan sel yang sudah kehilangan protein itu mati. Bisa terjadi kematian sel kalau proteinnya itu dirampas, dan ini menjadi penyebab
20-30 kematian penderita kanker itu karena proteinnya itu dirampas oleh kanker. Ini glutaminnya. Jadi tersedia energi, tersedia glutan. Nah, kemudian yang ketiga adalah lepas dari kontrol regulasi sel. Ini cara terjadinya karena lepas kontrol tadi kita sudah jelaskan prosesnya dari DNA yang terjadi mutasi dan sebagainya. Selanjutnya Pak Hendra. Nah, lepas kontrol regulasi sel kita jelaskan lagi ya sedikit ya. Itu sel ini tidak hancur atau tidak mati. Makanya sel kanker, ya, sel kanker itu tidak mengalami apoptosis. Ya, kalau sel normal tadi sel kulit, ya, nanti berkala mati. Sel kanker nggak begitu, dia menolak untuk mati gitu ya, karena tidak didaftarkan untuk kematian terprogram atau apoptosis. Jadi kalau nanti baca riset tentang kanker, apa sih apoptosis? Apoptosis itu kematian terprogram yang memang sudah dipasang bom waktunya oleh DNA kita. Tapi kalau yang sel kanker itu nggak ada, kita hidup terus, membelah diri terus, ya, mengkopas diri sendiri terus menerus tanpa ada matinya, tanpa ada hancurnya. Nah kemudian selain tidak mau mati, ini ya, itu yang kedua dia membuat jalur pembuluh darah sendiri. Kenapa? Karena tadi syarat terjadinya keganasan itu kan perlu energi besar. Yang kedua, perlu bahan baku yang besar. Nah, bahan baku ini kan harus diangkut. Nah, karena sifat kanker yang rakus, bahan bakunya besar, energinya besar, maka dia perlu alat apa? Kalau bahasa kita tuh infrastruktur. Kalau Pak Jokowi bangun tol itu kan infrastruktur. Jadi kalau angkutannya itu mulai padat, lalu lintasnya mulai padat, dia harus dibikin tol-tol nggak macet. Karena resirkulasi bahan baku dan sebagainya harus lancar untuk memenuhi kebutuhan kankernya itu. Sehingga nutrisi dan sebagainya itu dibuatkan oleh sel kanker itu pembuluh darah baru. Nah ini kalau dalam bahasa kanker namanya neovaskularisasi atau neoangiogenesis. Gitu ya, angiogenesis. Jadi membentuk pembuluh darah baru. Karena memang dia butuh banyak, ya, bahan bakunya banyak, kemudian energinya juga banyak sehingga perlu jalur sendiri. Kemudian selain itu dia akan menghabiskan sumber daya jaringan, terutama protein. Ini yang kemudian menyebabkan kematian. Tadi sudah saya bahas, protein ini ngambilnya kebanyakan dari otot. Selain otot ya nanti dari yang lain-lainnya. Tubuh itu akan dipaksa, gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan sel kanker untuk memproduksi dirinya. Terus sifat lepas kontrolnya ini juga menyebar dan invasi ke jaringan lain. Dan tidak pakai izin, ya, artinya menyebar ini kalau bahasa kanker itu metastase. Nah, invasi itu harusnya kalau seperti mata kita ini besarnya sesuai rongga mata. Ya, mata kita itu tidak akan tumbuh melebihi besarnya rongga mata. Tapi kalau sudah kena kanker, tumbuh invasif, rongga matanya seberapa, matanya itu bisa numbuh melebihi dari rongganya, sehingga kankernya melotot gitu ya. Invasif ke tulangnya, ke jaringan sekitar gitu. Invasif itu ya seperti tentara invasi masuk kemana, negara mana masuk negara mana. Jadi sudah ada batas-batasnya, tapi dia melanggar batas itu. Jadi invasif. Dan kalau sudah invasif ini, mulailah keluhan-keluhan itu banyak. Jadi metastase itu sendiri nanti yang dipakai sebagai ukuran stadium. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka ada istilah kanker stadium 1, 2, 3, 4. 4 itu biasanya sudah end stage gitu ya. Stadium 1, 2 itu biasanya kankernya masih lokal. Belum metastase. Jadi masih lokal. Nanti akan diperjelas lagi dengan sistem TNM namanya. T itu tumor, N nodul, M itu metastase. Jadi TNM itu T itu ukurannya berapa senti gitu ya. Nodul itu sudah nyerang kelenjar getah bening belum. Kelenjar getah bening itu organ kita, ya, bagian tubuh kita. Jadi kalau saya tuh suka di konsultasi dok, saya kena kelenjar getah bening nggak? Kelenjar getah bening itu kita juga punya. Pak kok kena gitu ya? Kena itu maksudnya kena apa? Kena infeksi kah? Kena apa gitu kan? Saya kena kelenjar getah bening itu belum menceritakan apapun karena dikiranya kelenjar getah bening itu nama penyakit gitu kan.
Atau ada yang bilang, saya sakit kelenjar getah bening. Ya sakit, tapi sakit apa? Itu belum bisa diobati kalau saya sakit kelenjar getah bening. Karena bisa aja TBC, bisa aja kanker, bisa aja infeksi biasa. Sama seperti kalau orang, dok saya minta resep sakit kulit. Ya, sakit kulitnya sakit apa? Kalau cuma sakit kulit itu nggak bisa. Karena ada panu, gitu ya, ada koreng, ada kubis, dan salepnya beda-beda. Jadi kalau kita mengatakan kelenjar getah bening itu sama mengatakan kalau kita itu kulit atau itu mata atau itu kepala gitu ya, atau itu lidah gitu ya, karena kelenjar getah bening itu semua orang sehat punya ya, seperti hanya ya manusia itu semuanya punya kelenjar getah bening. Nah, penyebaran itu biasanya dilihat di kelenjar getah beningnya atau di pembuluh darah. Nah, kalau masih derajat 1-2 atau stadium 1-2 itu belum nyebar. Tapi kalau sudah stadium 3 itu berarti kankernya sudah nyebar. Ya, sudah metastase. Apalagi stadium 4. Stadium 4 itu sudah kelenjar getah beningnya juga kena, hampir merata ke seluruh tubuh. Ya, yang kalau ini sudah kena, biasanya ya susah ditolong. Karena satu sel kanker saja dia bisa membelah menjadi triliunan, bukan hanya jutaan, triliunan. Contoh, kankernya itu adalah kanker paru-paru misalnya, atau CA paru, karsinoma paru atau kanker paru. Paru ini kan jadi titik pusat penyebaran oksigen melalui pembuluh darah. Jadi kalau kena kanker biasanya nyebarnya lebih cepat. Ya 2 titik yang kalau nyebarnya kanker cepat itu 1 paru, 2 liver. Karena dia jadi markas untuk penyebaran darah. Jadi kalau kanker paru kena, sel paru ini bisa, atau sel kanker paru ini bisa ikut aliran darah, kemudian sel kankernya itu misalnya nempel di lambung. Nah, terus dia di lambung itu numbuh menjadi sel kanker paru. Kanker parunya itu numbuh di lambung, itu bisa. Jadi tiba-tiba di lambung itu kok ketemu, oh ini sel paru ya? Oh berarti ini penyebaran dari kanker paru yang nempel di lambung. Nanti dari paru nempel di liver. Dari paru nanti, jadi ada yang namanya kanker primer, ada yang namanya kanker sekunder. Kanker sekunder itu sebenarnya markasnya bukan di situ kalau sekunder. Jadi kanker paru tapi nempelnya di liver. Nah, kanker paru yang di liver itulah itu sekunder. Tapi kalau masih di tempatnya, oh ini parunya kena kanker paru, itu masih primer. Ya. Nah, jadi menyebar itu sudah kemana-mana. Yang kalau satu saja lepas, ya akhirnya bisa numbuh menjadi kanker baru yang kekuatan perusakannya itu dahsyat. Sehingga dalam hal kanker ini biasanya dokter tidak berani, misalnya udah pernah kena kanker, oh sembuh, kata sembuh itu dokter nggak berani ngomong sembuh dari kanker, tapi survive. Kenapa? Karena dokter tidak bisa menjamin dari triliunan sel yang ada itu bebas sama sekali, tidak ada sel kanker satupun. Nah, itu tidak bisa jamin, sehingga oh ya survive, alhamdulillah. Survive itu alhamdulillah bertahan dengan kehidupan yang normal, sehat dan sebagainya. Ya itulah yang biasanya kalau survive itu oleh orang awam dikatakan sembuh, gitu ya. Itu survive sebenarnya. Karena untuk mengatakan sembuh itu ya kita harus membuktikan bahwasanya tidak ada satu pun sel yang masih tinggal dari sel kanker itu. Gitu. Berikutnya Pak Indra. Nah, kita bicara tentang alfa mangostin. Tadi sudah diterangkan mekanisme terjadinya sel normal itu menjadi sel kanker, syarat-syaratnya, kemudian prosesnya dan lain sebagainya. Nah, kemarin kalau di webinar yang pertama kita membahas tentang alfa mangostin ya, justru malah sel kankernya kita belum bahas. Ini hari ini kita membahas kanker dan proses terjadinya. Nah, alfa mangostin bagi yang mungkin tidak mengikuti dari pertemuan yang pertama itu adalah ekstrak ya, ekstrak yang bertingkat tapi bukan ekstrak biasa. Jadi ekstrak itu kan istilah dalam bahasa farmasi yang artinya itu menyeleksi. Mengekstraksi itu menyeleksi. Nah, ekstraksi itu atau seleksi itu bisa bertingkat. Ketika herbal itu diekstrak, yang pertama baru seleksi pertama itu biasanya zat kandungan yang ada dalam ekstrak pertama atau seleksi pertama itu masih banyak. Misalnya kulit manggis misalnya, kita ekstrak cuma sekali ekstrak dengan pelarut apa ya, pelarut alkohol kah, pelarut ester kah, pelarut
lemak dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk sebagai pelarut. Nah, ekstraksi pertama itu hanya menghasilkan ekstrak biasa yang kandungan komponen zat kimianya itu masih ratusan jumlahnya. Nah, baru nanti dari ratusan zat ini akan terkelompok menjadi fraksi-fraksi. Kayak di DPR itu ada fraksi apa gitu ya. Itu nanti tinggal diambil salah satu fraksinya. Oh, kita mau mengekstraksi alfa mangostin. Alfa mangostin itu fraksinya namanya apa? Oh, fraksinya namanya santun. Nah, kita nyari fraksi santun. Ya, fraksi santun ini kita cari, kemudian dari fraksi santun ini akan didapatkan global mangostin atau total mangostin. Ya, total mangostin itu ada di fraksi santunnya itu. Total mangostin itu ya santunnya itu. Nah, di situ ada total mangostin yang terdiri dari alfa mangostin, beta mangostin, dan gamma mangostin. Nah, nanti dipurifikasi itu dipilah lagi. Kita seleksi yang kemudian hanya didapatkan alfa mangostin. Nah, ini bertingkat dan masing-masing tingkat biayanya mahal. Ini sekitar mengulang kemarin sudah kita jelaskan ya. Ini ya bagi yang kemarin tidak ikut, ekstraksi pertama itu murah. Ya, untuk mendapatkan ekstrak biasa yang komponennya masih ratusan. Tapi kemudian ekstraksi berikutnya itu adalah fraksi, hanya mendapatkan santonnya saja. Itu lebih rumit lagi, biayanya juga tambah. Lebih rumit lagi ketika diekstraksi hanya komponen isolatnya atau di proses ini biasa disebut sebagai purifikasi, pemurnian. Sehingga didapatkan ekstrak murni. Nah, pure itu kan murni, purifikasi itu pemurnian sehingga hanya mendapatkan ekstrak murni atau kalau bahasa kerennya itu isolat. Itu isolat itu ekstrak murni. Itu hanya satu komponen. Kalau fraksi itu masih mungkin 3 atau 2 gitu ya, atau 4 komponen itu fraksi. Setelah fraksi dipurifikasi tinggal satu komponen itulah isolat. Nah, dalam hal ini dari manggis misalnya gitu ya diekstrak jadi ekstrak manggis biasa. Diekstraksi lagi jadi santun. Diekstraksi lagi barulah kemudian dari santun itu total mangostin. Dari total mangostin dipurifikasi menjadi alfa mangostin. Nah, itu prosesnya untuk mendapatkan alfa mangostin dari kulit manggis itu seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan alfa mangostin untuk langsung kanker kulit manggis untuk kanker susah karena alfa mangostin yang sebagai anti kankernya itu sedikit sekali. Ya, tapi kalau sudah alfa mangostin ya itulah komponen yang memang zat aktifnya yang menangani kanker ini. Cara kerjanya gimana? Nah, ini yang paling penting. Jadi tidak hanya sekedar minum yang penting hilang penyakitnya, enggak. Ya, jadi kalau di dunia medis itu yang terpenting itu adalah mekanisme kerja itu diketahui. Sembuh itu nomor 2. Jangan kita punya penyakit itu yang penting sembuh. Kalau yang penting sembuh itu kadang-kadang kita akan jadi korban, ya, jadi korban dari beragam terapi yang ditawarkan yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang saya kemarin tuh nemui penderita kanker disuruh makan lendir cacing. Nah, itu lendir cacing apa namanya? Lupa. Lendir cacing itu sekilo nanti cuma diambil lendirnya terus diminum lendirnya. Nah, itu kan luar biasa. Bayangin aja udah menjijikkan gitu ya. Tapi namanya orang nyari sembuh. Yang penting sembuh lah. Kata yang penting sembuh itu kadang-kadang jadi aneh. Karena yang hal-hal yang nggak masuk akal itu pasti ditempuh. Karena yang penting sembuh. Itu cara kerja lendir cacingnya gimana? Nggak peduli. Pokoknya tahunya saya yang penting sembuh. Nah, ini nanti kalau orang berpikir begini akan gampang dimakan oleh rayuan-rayuan terapi-terapi yang cara kerjanya tidak diketahui dan bahkan nggak pengen tahu ya pokoknya yang penting sembuh. Nah, kalau kita enggak, kita akan tawarkan dulu kanker tuh begini, proses terjadinya begini dan itu pakai jurnal-jurnal. Baru kemudian cara ngakalinya gimana ya biar kanker ini sembuh ya, atau biar kanker ini bisa kita lawan. Nah, inilah yang kita sajikan. Alfa mangostin itu bisa mengaktifkan apoptosis di sel kanker. Kalau tadi kita sudah bahas, ya, sel kanker tadi itu paling nggak suka apoptosis. Ya, sumber-sumber yang menuju ke arah apoptosis itu diblokir. Nah, alfa mangostin itu pada banyak jenis kanker, ya. Memang belum semua jenis kanker diteliti ya, karena ini kalau yang di jurnal ya itu nanti baru sekitar 12-an kalau nggak salah itu ada kanker payudara, ya kanker otak,
kanker ginjal, kanker pankreas, kemudian kanker kolon, kolorektal, ya. Kemudian ada lagi kanker apa namanya? Ada beberapa itu saya lupa malah daftarnya. Itu kanker itu bisa diaktifkan apoptosisnya, artinya apa? Sel itu kemudian bisa, sel kanker itu kemudian bisa diprogram kematiannya oleh alfa mangostin ini. Nah, ini boleh tidak apa-apa Pak Indra ditampilkan apoptosis itu. Nah, ini gambar apoptosis. Nah, caranya gimana sih apoptosis itu? Nah, ada sel normal yang kemudian sebelum terjadi apoptosis itu biasanya kan tadi dari G, S, G2 ya itu kan ada checkpoint. Checkpoint kalau DNA-nya rusak atau DNA ambiar tadi itu dia tidak akan daftarkan untuk direplikasi atau dibelah atau dikopas. Tapi didaftarkan apoptosis. Tapi sel kanker itu kemudian menolak. Nah, di sisi menolak itulah ya alfa mangostin itu mengaktifkan quality control-nya. Oh, ini DNA-nya ambiar, ya udah sekalian diambiarin ya, begitu ambiar rusak daftarkan apoptosis. Makanya biasanya cara kerja alfa mangostin yang pertama dia lakukan itu segmentasi DNA. Segmentasi itu DNA-nya yang sebelum dikopas itu dirajang-rajang dulu. Segmentasi itu ibaratnya dihancurin, diambiarkan. Ya. Ambiarkan saja itu dengan cara dirajang atau nama bahasa kerennya itu segmentasi DNA. Segmentasi DNA. Begitu sudah hancur, tinggal proses selanjutnya itu yaitu proses berlanjut seperti apoptosis normal yang digambar ini gitu ya. Itu selnya kemudian ya hancur, bahan-bahan selnya kemudian difagosit. Itu proses apoptosis itu begitu. Balik lagi ya. Yang kedua itu kerja alfa mangostin. Nah, ini paling penting ini. Memblokir ya penyebaran bahan baku dan bahan energi. Tadi bahan baku kan tersedia. Bahan energi tersedia, tapi diblokir infrastrukturnya. Mau bikin tol tuh nggak bisa. Mencegah kanker membuat pembuluh darah baru atau anti angiogenesis. Nah, nanti boleh itu di Google keyword aja alfa mangostin anti angiogenesis itu nanti ketemu banyak riset itu. Ya, jurnal-jurnal gitu ya yang apa namanya ilmiah gitu membahas efek dari alfa mangostin agar mencegah sel kanker itu membuat pembuluh darah baru atau anti angiogenesis. Ini penting juga karena kalau masih dapat supply ya dibikinin pembuluh darah baru ya mereka tumbuh subur. Tapi kalau infrastrukturnya dihancurin, apalagi kalau nanti infrastruktur dihancurin, bahan bakunya diblokir, wah itu nggak usah diapa-apain, sel kankernya mati sendiri. Ya. Makanya ini tahu dulu triknya, ya mekanisme normal, mekanisme abnormal, baru mekanisme cara apa namanya menanganinya. Yang ketiga itu mencegah metastase atau penyebaran sel. Jadi ketika sel sudah terbentuk, ya sudah terlanjur terbentuk lah. Ya, yang paling membahayakan itu adalah kalau sudah stadium 3-4. Stadium 3-4 itu dokter biasanya nggak mau operasi. Ya, jadi ini penting ya, perlu diperhatikan bagi penderita kanker. Kalau dokter bilang, oh ini masih bisa dioperasi, itu kabar gembira. Jangan malah, waduh, dioperasi, mengerikan sekali dioperasi. Jangan. Justru kalau ada kanker, kok dokter bilang ini bisa dioperasi, itu menggembirakan. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasannya kankernya itu masih stadium 1 dan 2. Yang masih terlokalisir, belum nyebar kemana-mana. Sehingga ya bisa diangkut. Ya, kanker payudara. Ya, ini stadium berapa? Ini masih stadium 1, angkat aja Bu ya payudaranya. Dioperasi jangan dok ini. Loh, justru kalau dioperasi itu malah kabar gembira, masih bisa dioperasi. Kalau sudah, waduh, stadium udah kemana-mana tuh nggak bisa dioperasi. Nah, itu malah menyedihkan karena terapinya masih lebih sulit. Ya, jadi kalau dari dalam alfa mangostin ini mencegah penyebarannya. Ini sudah diteliti, memang baru beberapa kanker ya untuk yang mencegah metastase ini, terutama kanker ginjal. Kanker ginjal itu bisa dicegah dan itu risetnya lengkap sekali itu. Bahkan menggunakan uji klinis gitu, mencegah metastase kanker apa namanya ginjal. Kemudian yang keempat, nah ini adalah cara kerja obat yang biasa disebut kemoterapi.
Ya, jadi alfa mangostin itu bisa bekerja sebagai kemoterapi. Ya, ini yang nomor 4 itu sitotoksik. Sitotoksik tapi selektif. Selektif itu hanya menyerang yang abnormal. Nah, jadi nanti begini, lebih lanjutnya untuk efek kemoterapi nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang mungkin ya. Karena ini lebih teknis lagi, lebih rumit lagi. Kenapa? Karena sel yang sudah berubah, sel normal yang sudah berubah jadi sel kanker, itu garis keturunan sel atau jenis sel, kalau bahasa ininya sel line gitu ya. Garis keturunan selnya itu jenis apa gitu ya. Nah, itu macam-macam dan itu dinamai. Garis sel apa pakai huruf sama angka biasanya. P38 apa C berapa gitu ya. Gitu-gitu itu angka-angkanya itu untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah sel abnormal. Nama kankernya itu dinamai misal kanker payudara. Kanker payudara itu bentuk sel yang menjadi sel kanker payudara itu macam-macam. Dinamai. Biasanya huruf sama angka. Ya, tadi itu P sekian, C sekian, B sekian. Ya. Jadi kalau kanker payudara toh itu masih belum spesifik. Ini kanker payudara yang jenis sel apa? Nah, itu baru. Oh, ini yang C sekian. B29. Nah, itu misalnya gitu kita dinamai sesuai apa namanya? Angka sama huruf biasanya. Itu bukan tadi, itu cuma contoh aja. Nah, itu lebih spesifik. Nah, nanti efek kemoterapi itu dia mengamati. Jadi dengan apa? Jadi apa istilah lebih enaknya itu alfa mangostin itu mengamati atau membuat mekanisme yang bisa membedakan oh ini sel normal. Sel normal itu sinyal yang dipancarkan itu modelnya begini. Karakter yang dimunculkan itu begini. Nah, ketika ada karakter dan sinyal yang jelek, biasanya pakai pathway apa gitu kan, lingkar sinyal yang kayak apa yang itu jelek, itu terdeteksi kemudian itulah yang ditangani oleh alfa mangostin. Sehingga kenapa selektif? Karena antara sel normal dan sel tidak normal itu memancarkan sinyal yang berbeda, memunculkan karakter yang berbeda. Nah, perbedaan ini ternyata dipahami oleh alfa mangostin. Nah, pada pengembangan kemoterapi awal tadi ya, kalau sekarang ini sudah mulai agak selektif. Nah, kemoterapi awal itu dulu ya sudah tanpa ada selektivitas. Ini sifatnya sitotoksik. Sito itu sel, toksik itu meracuni. Jadi mau sehat mau sakit masukin mati semuanya. Ya, itu kan akhirnya malah merugikan si penyandang kankernya karena niatnya mau ngabisin sel kanker tapi sel normalnya juga kena ya, ujung-ujungnya efek sampingnya macam-macam kemoterapi sehingga kadang-kadang pasien kanker tuh wah ini bisanya kemoterapi itu sudah pada merinding semua dengar kata kemoterapi karena sudah terbayang nanti livernya rusak, rambutnya rontok, alergi, gatal, biduran dan lain sebagainya. Itu memang efek samping dari kemoterapi karena dia merusak sel-sel yang sehat juga, tidak selektif. Nah, tapi sitotoksik selektif ini luar biasa karena sel normal dan abnormal itu ini kan sama-sama alam ya. Ini semua alfa mangostin dari alam. Dia itu bisa mendeteksi mana sinyal-sinyal dari sel yang tidak normal dan mana yang normal itu terseleksi. Sehingga tidak nyerang sel yang rusak. Buktinya orang makan manggis kan jaringannya nggak rusak. Walaupun alfa mangostin sedikit, tapi setidaknya dengan makan manggis orang nggak rusak ininya. Gitu. Nah, begitu alfa mangostin yang memang ada dalam manggis itu bekerja, ya itu sesuatu yang oleh tubuh itu oleh sel normal itu dianggap normal, tapi oleh sel abnormal itu musuh. Nah, itu keunggulan kerja alfa mangostin. Nah, inilah 4 jurus ini. Ya. Ini kalau cuma 4 jurus tok begini tanpa memahami mekanisme sel normal itu kayak apa, ya cara bekerja sel normal, cara kerja sel kanker itu kayak apa, itu nggak akan paham apoptosis itu apa, gitu. Angiogenesis itu apa, metastase itu apa, nggak paham. Makanya nanti bagi yang baru gabung, tidak dari awal mungkin agak pusing ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa bahkan kalau yang baru sekali mungkin perlu diulang-ulang videonya ini tadi keterangannya apa, kaitannya apa, itu perlu diulang-ulang nggak apa-apa untuk memahami sel kanker gitu ya. Ini masih global ya, nah, tapi nanti ketika pembahasan mudah-mudahan ke depannya
kita akan bahas payudara, sel payudara, kanker payudara sendiri, jenis-jenisnya, yang tadi apa B29, apa C59, apa tadi itu. Nah itu ya bisa kita lebih detailkan gitu ya. Mudah-mudahan yang nanti bisa kita undang juga narasumber yang lebih kompeten, ahli onkologi gitu-gitu ya. Kalau saya ini masih dokter umum gitu ya. Artinya saya menerangkan yang global dulu. Ya. Tapi ya cara sederhana ya, walaupun mungkin ini tidak sederhana juga, agak rumit ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi cara kerja yang kelima, tapi kelima ini sifatnya bukan membasmi kanker, tapi preventif. Ya, ini sifat antioksidan. Sifat antioksidan dari sel kanker itu sel normal biar tidak menjadi kanker itu dicegah dengan antioksidan. Itu kelima. Tapi kita kan judulnya mau melawan kanker, jadi cuma 4 gitu ya, bukan melawan sel normal menjadi kanker, bukan. Nah, upaya pendukung ini memang kalau nanti browsing ya, makanan apa yang harus dicegah biar kankernya tidak kambuh, itu orang teorinya kalau nggak memahami teori awal dasar kanker itu macam-macam. Jangan makan daging merah, jangan makan ini, jangan makan itu. Malah ada yang udah makan aja semuanya, pokoknya kenyang gitu ya. Karena penderita kanker itu butuh energi banyak, badannya kurus, badannya hancur dan sebagainya. Tapi kalau sudah tadi memahami bahwasanya sumber energi kanker itu apa? Oh, gula. Bahan baku pembentuknya apa? Oh, protein. Nah, kalau begitu apakah kita batasi gula dan protein? Kalau ada sumber bahan baku, yakni protein, tapi nggak ada energi, protein ini kan dibutuhkan. Sehingga yang paling penting itu membatasi gulanya. Kenapa? Tubuh kita itu, manusia itu adalah mesin hybrid. Ya, kalau seperti mobil itu, mobil hybrid. Punya bahan bakar 2 jalur. Ada listrik, ada BBM. Tubuh kita sama. Punya bahan bakar untuk bertahan hidup itu dari 2 jalur. Karbohidrat dan lemak. Makanya orang yang gemuk misalnya, tidak makan sebulan, itu masih bisa hidup asalkan minum. Kenapa? Tidak kemasukan karbo, tapi dia bisa memanfaatkan lemaknya untuk mendukung dia proses kehidupan dia. Nah, ini keajaiban tubuh kita punya 2 sumber energi. Makanya tidak ada yang namanya karbohidrat esensial, itu enggak ada. Ya, karbohidrat esensial itu enggak ada. Tapi asam amino esensial itu ada. Asam lemak esensial itu ada, artinya ada asam amino atau protein yang memang harus diasap dari luar. Ada asam lemak yang memang harus diasap. Kalau itu nggak diasap dari luar, tubuh nggak bisa produksi. Nah, tapi karbohidrat itu tidak ada karbohidrat atau glukosa esensial atau karbohidrat esensial, nggak ada. Karena tubuh bisa memproduksi karbohidrat sendiri dan punya tangki bahan bakar tidak dari karbohidrat tapi dari lemak. Makanya ketika kita itu tidak makan karbohidrat, tubuh akan mengakses lemak. Nah, ajaibnya kanker itu tidak bisa mengakses lemak. Dia itu sumber bahan bakarnya itu adalah gula, ya, glikolisis. Ya. Jadi kalau kita ini membatasi gula, itu sudah gelisah itu sel kanker. Sudah gelisah. Mungkin orangnya juga gelisah, nggak makan nasi itu juga gelisah, lapar. Ya. Tapi bisa diganti oleh protein. Nah, sekarang ini sudah mulai ahli-ahli onkologi menganjurkan makan daging merah. Kenapa? Karena daging itu protein untuk mengganti otot kita yang sudah mulai digerogoti oleh sel kanker untuk diganti. Nah, karena protein kita itu digerogoti kanker, penderita kanker ya maksudnya ya, itu digerogoti glutaminnya tadi itu ya diubah menjadi sel kanker. Nah, karena digerogoti tubuhnya habis, itu diganti proteinnya. Kenapa nanti nggak dimanfaatkan oleh kankernya? Kalau kanker itu tidak punya energi, hanya dimasukin protein, sementara energinya diblok, ya ini gulanya itu dibatasi, dia ada sumber bahan baku tapi nggak bisa ngolah. Nah, sehingga di sini bisa kita pahami apa yang harus diperbanyak dan apa yang harus dikurangi dari menu orang yang kena kanker. Nah, kalau di luar negeri itu sudah diterapkan ketogenic lifestyle. Nanti silahkan di browsing sendiri ketogenic diet atau ketogenic diet untuk kanker atau diet ketogenik for cancer misalnya. Karena rata-rata
jurnal-jurnalnya bahasa Inggris. Kalau nyari di Indonesia itu rata-rata malah justru hindari daging merah, walaupun sekarang ini ahli onkologi yang terakhir-terakhir mulai tahun 2020-an itu sudah mulai beralih makan daging merah. Tetapi kalau dulu kanker jangan, daging jangan, ini jangan dan sebagainya gitu ya. Malah disuruh makan glukosa yang banyak lah, itu malah kankernya dapat energi lebih banyak. Ini sekedar upaya pendukung dari upaya yang lainnya yang perlu dikerjakan. Baik, ini sudah selesai paparan dari saya. Ini lebih dari 1 jam ya tadi ya mungkin ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang panjang ini bisa dipahami. Silakan bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan kanker, penanganannya, alfamamestin atau prosesnya tadi, kami persilahkan untuk bisa mungkin menulis di kolom chat aja. Atau mungkin terserah Pak Hendra, nanti saya serahkan pada moderator bagaimana mekanismenya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, setidaknya memahami